Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Bintar. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, istimewa sekali. Dari wali kelas 11 di SMK Widya Kusuma. Namanya Bu Siti Rohimah. Gimana hari ini Bu, masih semangat? Oh ya, alhamdulillah, semangat tuh harus terus. Kabar ibu gimana Bu? Oh, luar biasa, baik sekali. Alhamdulillah. Masih sangat semangat menjalani hari puasa berarti Bu. Harus itu, puasa itu justru harus menambah semangat, bukan tambah malas. Sekarang kita mau tanya-tanya nih, ya boleh kan Bu? Boleh banget. Oke. Jangan yang susah-susah ya, takut nggak bisa ngerjainnya. Kayak ini gampang. Oke, aku mau nanya Bu, boleh gak Ibu ceritain dari awal sekolah dasar Ibu sampai ke jenjang tertinggi Ibu dong? Sekolah ya. Ya. Pendidikan ibu itu sebenarnya dari kampung ya. Pendidikan ibu berawal dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Ya seperti pendidikan kalian pada umumnya, dari SD, dari TK, SD, SMP, kemudian melanjutkan setelah itu ibu tidak SMA tapi di MA de sebuah pesantren di sana sekitar 4 tahun. Setelah dari sana kemudian ibu bekerja mengajar di sebuah madrasah. Sebuah madrasah itu sekitar 4-5 tahun sebelum akhirnya ibu hijrah ke Jakarta nih. Nah di Jakarta ini ibu kerja di sebuah perusahaan. Nah sama juga perusahaan itu di bidang ekspor impor juga. Pernah bekerja di perusahaan tapi nggak lama, sekitar 2 tahun. Setelah itu ibu resign dengan berumah tangga, memiliki anak dan segala sesuatunya. Ya sampai akhirnya ibu ketemu jodohnya di WK, di SMK Widya Kusuma yang akhirnya ibu mengajar di sini. Kalau dari pendidikan memang background ibu mungkin dari sebuah pesantren ya di kampung, dan sekarang ibu sedang melanjutkan S1 di STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah, sebuah fakultas di daerah Kayu Manis. Nah, tadi Ibu bilang kalau nggak tahu tadi SMP-nya atau dari SD itu di daerah mana sih Bu? Oh, di Ya. mau dikasih tempatnya nih, di tempatnya di daerah Jawa Tengah, di daerah Pemalang. Daerah Pemalang. Ibu asli dari sana nih, asli Pemalang. Di daerah Pemalang di sana. Oke, alasan ibu ngajar di WK itu apa ya Bu? Apa ya alasannya? Sebenarnya nggak pengen ketemu kalian juga sih alasannya. Ya Bu, saya juga Kebetulan ya kita berjodoh ketemu di sini. Sebenarnya awalnya itu saya itu mengajar di sebuah madrasah ya di daerah Cilengsi Hijau sini juga. Dan kebetulan ada salah satu siswa atau santri ibu yang ibunya bekerja di SMK Widya Kusuma atau mengajar di SMK Widya Kusuma. Nah saat itu beliau bilang kalau di SMK Widya Kusuma itu membutuhkan guru untuk BTQ dan tahfiz. Kemudian menawarkan ke ibu, ya alhamdulillah cocok ya. Dengan satu syarat apa? Boleh bawa anak ya. Kita kaum ibu-ibu di mana-mana buntutnya nggak bisa dilepas ya. Jadi itu syarat utamanya ketika ibu harus mengajar di SMK. Kemudian kenapa alasan ibu menerima tawaran itu? Pertama, dekat dengan rumah. Jadi ibu bisa membagi waktu antara ketika ibu membutuhkan, di rumah butuh ini bisa langsung pulang, itu alasannya. Jarak ya, dekat dari rumah. Kemudian di WK itu fleksibel waktunya, ketika ibu izin ini, bisa. Nah, kemudian kerjasama antar tim. Nah, kerjasama antar tim di SMK Widya Kusuma antar guru ya. Alhamdulillah ibu termasuk salah satu guru yang belum bisa menguasai materi tentang PKJ atau tentang komputer. Tapi dengan dukungan guru-guru produktif yang mengajarkan ibu bagaimana sih cara menggunakannya
komputer, cara bikin soal dengan Word, terus cara memasukkan dengan CBT, Masya Allah, guru-guru mensupport. Nah, itu jadi salah satu kenyamanan atau nilai tersendiri kenapa Ibu masih bertahan di SMK Widya Kusuma. Itu alasannya. Dan yang kedua juga alasannya Ibu ingin memberikan sedikit yang ilmu, yang Ibu punya ilmunya supaya menjadi nggak tumpul. Artinya nggak tumpul ketika kita punya ilmu, terus ilmu itu kita pendem saja, lama-lama akan hilang. Jadi walaupun sedikit ilmu yang kita punya, tapi ketika kita menyalurkan dan kita masih terus belajar, nah insya Allah semoga itu menjadi salah satu manfaat buat Ibu dan juga bermanfaat untuk kalian. Nah itu salah satu alasan. Jadi kita belajar terus lah ya, Nah, akhir hayat ya. Betul ya, sama sekarang kenapa sih Ibu masih sempat kuliah gitu ya, masih sempat masih juga Ibu masih kelas-kelas tahsin, kelas bahasa Arab Ibu masih ikut, karena kita kembali lagi ya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib dari buayan sampai liang lahat. Artinya tidak ada batasan waktu dan umur ketika kita masih bernyawa, ketika kita masih bisa menjalani aktivitas, maka menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Jadi prinsip Ibu, selagi Ibu bisa mengatur waktu antara imbang antara kebutuhan keluarga, suami, anak, dan kebutuhan Ibu di luar, bisa Ibu atur dengan, meskipun ada salah satu yang mungkin tidak terhandle, tapi itu bukan suatu kendala, tapi memicu tetap semangat bagaimana ke depan menjadi lebih baik lagi. Ibu ada kata-kata motivasi nggak sih Bu untuk siswa-siswi SMK Widya Kusuma ini? Motivasi banyak sekali. Kalau kata-kata motivasi ya, sesungguhnya kalau kita ingin sukses, maka kita harus apa? Harus berusaha keras antara doa, ikhtiar, dan tawakal. Ya, jadi harus imbang. Jangan pernah merasa ingin sukses tapi malas belajar. Jangan pernah merasa ingin aku ingin menjadi ini, tapi sukses itu enggak dengan malas-malasan. Ya, kan ada juga yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang kemudian. Makanya apapun itu, kalau kita mau sukses maka kita harus mau capek dulu, karena seperti kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu belajar dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kalau kita nggak benar-benar niat belajar, kita nggak dapat apa-apa. Meskipun setiap hari kita berangkat ke sekolah, karena ilmu itu bukan hanya di tulisan. Kalau cuma sekedar di tulisan, ketika kita tidak lihat buku, kita nggak bisa apa-apa. Tapi ilmu itu harus dimasukkan ke dalam hati lewat mata, terus apa? Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Motivasinya berarti harus apa? Semangat, harus apa? Semangat belajarnya, kerja keras, harus senantiasa menyertakan Allah di dalamnya. Karena kalau kita berurusannya langsung dengan Allah, mudah semua urusannya. Menurut Ibu, siapa sih pemimpin di dalam Islam yang patut kita contohi? Yang patut pemimpin dalam Islam, Masya Allah, ini bagus sekali. Ya, sebenarnya pemimpin, ya kalau di dalam Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya seorang pemimpin yang patut yang baik, tapi beliau adalah benar-benar figur seorang pemimpin yang menjadi panutan umat seluruh dunia. Ya, panutan kata akhlak beliau, betapa beliau seorang yang lemah lembut, khalifah, seorang pemimpin yang benar-benar mengerti rakyatnya. Ya, beliau benar-benar sosok yang berakhlakul karimah. Makanya suri tauladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Ya, beliau adalah salah satu pemimpin. Makanya kalau kita sebagai umat Islam, siapa sih pemimpin yang dalam Islam? Ya, Rasulullah. Karena Rasulullah itu memimpin dengan hati. Ya, beliau itu mengerti sekali bagaimana kalau nanti
rakyatnya kelaparan, bagaimana nanti ketika ada masalah, bagaimana harus cara memecahkannya, bagaimana ketika kali ada pertikaian antara sahabat atau antar umat, itu beliau bisa kita yang belum dapat adalah pemimpin seperti itu sekarang. Makanya semoga next kalian menjadi generasi penerus, menjadi salah satu generasi yang bisa menerapkan bagaimana menjadi pemimpin seperti minimal mengikuti jejak Rasulullah dan para khalifahnya. Oke. Aku mau nanya ya Bu, Boleh. gimana sih supaya kita tuh nggak pernah males dalam beribadah? Bagus kan, sebenarnya kan dalam diri itu aku pernah baca, aku lihat di video, dia bilang katanya sebenarnya dalam diri kita ini ingin beribadah tapi hanya malas saja gitu. Sebenarnya kalau di dalam itu kan katanya nggak enak gitu ya, tapi ya udah biasa aja karena sering kebiasaan jadi malas gitu. Ini gimana tuh supaya nggak malas dalam beribadah? Ini pertanyaan yang bagus sekali supaya nggak malas dalam beribadah. Dan kebetulan pertanyaan ini juga yang semua orang punya rasa malas. Ya, kalau kita malas, kita berpikirnya seperti ini. Segala sesuatu pekerjaan ataupun apapun, kalau kita berawalnya dari rasa malas, maka tidak akan pernah tuntas pelajaran itu, tidak akan pernah tuntas tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Artinya rasa malas itu harus kita yang melawan rasa malas. Pertama, kalau kita biasanya berawal dari kalau kita bangun tidur ya, supaya terhindar dari rasa malas. Nah itu apa? Kita sering banyak berdoa sama Allah supaya dihindarkan dari hal-hal yang membuat kita malas. Ketika kita mau tidur, kita berwudu, terus kita baca-baca sholawat, baca ayat kursi, segala macamnya. Kita intinya rasa malas itu harus kita sendiri yang melawan, ya, dengan usaha dan kerja keras. Jadi kita pikirnya, kalau aku malas sholat, konsekuensinya akhirat nanti aku dapat hukuman. Kalau aku malas belajar, konsekuensinya saya nggak bisa mengerjakan soal. Nah, kalau aku malas misalkan bekerja keras, saya nggak bakalan bisa sukses jadi orang gitu. Jadi intinya yang termotivasi kita harus punya salah satu, misalkan ya Allah saya pengen membahagiakan orang tua saya dengan prestasi-prestasi yang gemilang. Artinya, nah itu jadi mulai salah satu kunci yang bisa juga membuat kalian mengusir rasa malas kalian. Gitu. Jadi punya apa nih yang jadi ketika kita malas, ingat, oh iya orang tua saya tuh ingin kita bangga. Nah itu jadi motivasi, bisa menghilangkan rasa malas. Misalkan, ya Allah kalau nanti aku nggak sholat, aduh hukumannya seperti ini nanti kelak di akhirat. Nah itu bisa jadi salah satu juga motivasi supaya kita nggak males sholat. Karena apa? Sholat adalah salah satunya adalah sholat. Karena kebanyakan yang beberapa siswa, kenapa Bu? Aduh males Bu sholat, apalagi sholat subuh dan sholat isya asar gitu. Ya Allah, nak kalau kamu tahu pahalanya puasa, pahalanya sholat, Masya Allah, sampai dengan tidur pun kita harus, maksudnya kondisi sakit pun kita harus tetap sholat. Karena kita sudah tahu kewajiban kita dan kita sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi artinya melawan rasa malas itu adalah diri kita. Kita yang harus melawan rasa malas. Jangan biarkan rasa malas itu mengalahkan kita. Nah, karena dalam diri itu kan pasti punya setiap manusia, bukan cuma kalian. Ibu juga kadang punya rasa malas, aduh malas. Tapi ingat ya Allah, kalau ibu malas masak, besok anak saya nggak makan. Nah, kalau saya malas bekerja, besok anak saya nggak sekolah, nggak bisa buat bayaran sekolah. Itu adalah salah satu motivasi juga buat kita. Jadi artinya kita punya motivasi yang bisa menjadikan kita semangat. Oke? Ada nggak sih Bu amalan buat kita itu nggak males lagi? Amalan, kalau amalan itu apa ya, tergantung kita. Cuman biasanya ada yang ibu maksudnya kadang ya, maksudnya bukan teman, ada satu doa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal. Nah itu dari kebodohan, dari kemalasan, itu minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati, gitu kan. Dan
dari fitnah. Jadi minta perlindungan kepada Allah itu ada doanya. Kalian bisa lihat di banyak juga doa itu, misalkan doa terhindar dari rasa malas. Ada, silahkan kalian misalkan buka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan minal ajzi wal kasal dan selanjutnya. Itu doa minta berlindung misalkan dari kekufuran, dari kekafiran, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari rasa malas, dari rasa misalkan terlilit hutang atau apa itu ada doanya di situ. Tapi yang penting amalan-amalan kita sebenarnya, amalan dalam hati kita niat nih. Innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan, yang penting dasar dari hati kita, ya, dari hati kita. Kalau kita, Allah, aku besok, karena doa kita itu Allah itu ada bersama dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikirnya baik-baik, kita berharapnya baik-baik, insya Allah yang dikabulkannya pun yang baik-baik. Tapi juga dengan kita jaga akhlak dan adabnya, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia juga harus dijaga. Intinya itu, kalian bisa searching, ada lah kalau doa-doa seperti itu. Nah, intinya dari hati kita dulu, bersihkan dulu hati kita supaya terhindar dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang membuat kita malas, dari hal-hal yang membuat kita hati kita menjadi penyakitan atau apa, itu berusaha untuk dibersihkan hati. Oke Bu, aku ada nanya lagi. Apa benar ya Bu, kita bisa merubah takdir dengan cara berdoa? Betul, karena takdir itu kan ada dua. Takdir itu ada mu'allaq dan mubrom, atau takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Artinya kalau takdir yang bisa dirubah itu kan kayak kalian, misalkan dari kebodohan, terus kalian dengan semangat belajar, nah kalian menjadi pintar, itu takdir yang bisa dirubah. Terus kemudian dari kalian dulu miskin misalkan, terus kalian berusaha terus bekerja keras supaya gimana saya bisa menjadi orang yang lebih kaya, lebih punya, lebih ini, supaya apa? Makanya kalau setiap ahli sedekah gitu, orang yang menjadi orang yang ahli sedekah, karena orang kaya belum tentu ahli sedekah, banyak orang kaya yang miskin, tapi ya Allah ingin jadi orang kaya yang ahli sedekah dengan usaha. Nah itu salah satunya apa, supaya kita itu terhindar lah ya dari itu, dari segala macam itu. Jadi takdir itu yaitu tadi, kita bisa merubahnya selama takdir itu bukan memang ketetapan yang dari Allah. Kan kalau kematian kita Allah yang menentukan takdir kita. Kayak kita menjadi laki-laki atau perempuan, itu sudah takdir kita. Makanya jangan pernah merubah takdir Allah yang sudah menjadi takdir mubromnya. Takdir apa? Mubrom itu apa? Yang tidak bisa dirubah. Sudah ditentukan kalian laki-laki perempuan. Sekarang kan sudah zamannya apa? Transgender ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Itu sudah menyalahi Allah. Ya, laki-laki operasi biar jadi perempuan. Ya, itu tanda tidak pernah bersyukur, tidak ada rasa syukur, dan tidak tahu juga bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Sudah dikasih nikmat, dikasih nyawa. Nah itu ya takdir. Nah kalau kalian mau ingin, kan takdir ada yang bisa dirubah. Iya, takdir ada yang bisa dirubah. Salah satunya yang tadi, kalau kalian bodoh, berusahalah supaya menjadi pintar. Kalian miskin, berusahalah bekerja keras supaya menjadi kaya. Berarti doa itu dibarengi usaha Nah, sama niat tawakal juga. itu tadi kan ibu bilang. Tip tadi, cara apa tadi yang pertama tadi? Kan harus apa? Pertama berdoa, ya, usaha, terus tawakal. Artinya kalau kita sudah berdoa nih, ya Allah, aku ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Usahanya apa? Kamu ini cuma berdoa, tapi nggak ada usahanya. Bohong nggak? Bohong. Jadi kalau kita harus 3 hal ini, harus berdoa, berusaha, dan tawakal. Tawakal itu artinya diserahkan semuanya sama Allah. Berdoa dengan kencang sudah, sholat malamnya bangun sudah. Tapi kita harus review ke kita. Kok doa saya belum dikabul ya? Berarti masih banyak nih kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Atau juga doa kita sebenarnya sudah dikabulkan sama Allah, tapi kita nggak sadar. Karena banyak sekali Allah berikan nikmat kepada kita, tapi kita tuh kadang lupa. Iya nggak? Kita nih bangun pagi masih dikasih nafas, wah masih bisa melek lihat orang tua kita, bisa berangkat ke sekolah lihat teman-teman, itu adalah satu nikmat dan kadang kita lupa.
Iya nggak? Lupa kalau itu adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Masih berikan kita nyawa, masih berikan kita bisa menarik oksigen, masya Allah ya. Jadi itu salah satunya. Jadi itu tadi harus antara doa, usaha dan tawakal harus imbang. Ya. Kan ini masih baru ya Bu podcastnya. Kesan Ibu sama podcast ini apa ya? Yang Ibu, kesannya bagus ya. Kalian punya, jadi harus dikembangkan terus ya. Intinya kreativitas kalian memang harus membutuhkan lagi skill-skill yang lebih tinggi lagi supaya menjadi lebih baik lagi. Oke? Punya skill-skill ditingkatkan lagi nih supaya nggak lebih baik lagi di podcast SMK Widya Kusuma. Masya Allah keren ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Intinya jangan pernah merasa puas dengan apa yang didapat sekarang sebelum kalian belajar lagi yang lebih baik. Ya, jadi pasti di depannya ada yang seperti ini. Oh, kan masih di bawah langit masih ada, di atas langit masih ada langit. Artinya, oh, ya masih banyak lagi ya. Siapa tahu nanti punya studio yang lebih besar lagi. Masya Allah keren kan? Ya, apalagi dengan didukung misalkan tenaganya, kemudian sarana dan prasarananya yang menunjang, itu jadi salah satu utama juga nggak? Salah satu nilai utama juga. Kemudian supaya apa? Mendapat apa? Menjadi kualitas yang dibutuhkan, misalnya menjadi kualitas berarti kita harus totalitas. Supaya mendapatkan kualitas yang terbaik berarti kita harus totalitas. Kalau memang dengan podcast ini, oh bisa lebih baik lagi, yuk semangat. Berarti apa nih yang harus diperbaiki? Nah, oh ini harus ini, harus ini, harus ini. Jadi kalian harus tahu. Banyak kan sekarang ilmu-ilmu tentang multimedia ya yang harus kita gaji itu banyak sekali. Sekarang dunia digital sudah berkembang, udah luas ya. Jadi kita mungkin harus mengupdate terus bagaimana perkembangannya. Tapi udah keren, bagus. Wah, dapat pelajaran lagi nih, pelajaran lagi kita. Kayaknya kita udah di ujung acara juga nih. Oke, sip. Semoga teman-teman juga terinspirasi dari apa yang tadi dari guru Hikmah bilang dan tentang belajar jangan pernah malas, terus beribadah juga. Kalian adalah masa depan bangsa, generasi penerus bangsa nih. Jadi kalau generasi penerusnya adalah kokoh, keren-keren ibaratnya, maka insya Allah negara itu akan maju ya dengan berdasarkan akhlak yang baik ya, punya akhlak yang baik. Pesan Ibu menjadi generasi muda yang berbakat, menjadi generasi muda yang multi talent, dan menjadi generasi muda yang berpegang teguh pada Al-Quran. Artinya jangan pernah tinggalkan Allah dimanapun kalian berada, karena Allah adalah segalanya untuk kita. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Kita itu lemah. Menghentikan denyut nadi kita sendiri aja kita nggak mampu. Menjalankan, mendenyutkan kalau Allah sudah mentakdirkan apapun, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Makanya jangan pernah sombong, jangan pernah takabur. Ya artinya jadilah pribadi yang santun, yang berakhlak, menjadi pribadi yang penuh dengan lemah lembut hatinya, penyayang terhadap semuanya, dan menjadi pribadi yang tangguh dan penuh semangat. Kita kan ada slogan ya Bu ya. Oh, oke. Nah sekarang kita sampaikan kepada Oke. SMK Widya Kusuma, kembangkan dunia digital bersama siswa milenial. Saya Gaza dan Dewi. wassalamualaikum